Misteri Kota Gaib Wentira. Beberapa kisah tentang misteriusnya wilayah Wentira bukanlah kisah baru. Cerita ini telah ada sejak zaman dahulu yang diturunkan ke anak cucu dan bahkan hingga hari ini. Salah seorang warga Sulawesi mengklaim pernah bertemu dengan penghuni asli Wentira. Ia pun bercerita bahwa para penghuni Wentira mengenakan baju berwarna kuning. Dan selain itu, warga Wentira tidak memiliki garis bibir, yaitu cekungan vertikal pada bagian tengah antara bibir dan hidung yang disebut cleft lip atau secara anatomi disebut sebagai philtrum. Keadaan anatomi seperti itu ada dua kemungkinan, yaitu akibat faktor genetika yang memang tidak terdapatnya philtrum, atau hanya akibat memiliki fisik hidung lebar yang mengakibatkan philtrum juga tertarik melebar yang membuatnya seakan tidak terlihat. Saksi mata juga menyatakan bahwa sesaat setelah bertemu dengan warga Wentira, sosok yang dianggap penghuni Wentira itu kemudian menghilang begitu saja. Cerita mistis tentang Wentira tidak sampai di situ saja. Menurut kesaksian warga yang lain, ada seorang sales yang sedang mengantarkan mobil pesanan seorang klien. Ia membawakan mobil BMW i series berwarna kuning dengan alamat tujuan Wentira. Salesman tersebut pun keheranan saat tiba di tempat tujuan, karena di sana hanya ada kebun dan pepohonan. Ia baru menyadari bahwa dirinya seperti terhipnotis. Lalu ada pula kisah yang ditulis oleh jawapost.com mengenai gadis bernama Lin Vita Puspita yang diberitakan hilang tanpa jejak karena menikah dengan penghuni Wentira. Mahasiswi STIE atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palu ini sempat berpamitan bahwa ia akan menikah dengan pemuda asal Wentira. Ia meminta kedua orang tuanya agar selalu mengadakan doa tahlil karena ia tidak akan bisa kembali pulang dari kota Wentira. Menurut informasi dari salah satu warga, gadis itu memang tak pernah pulang setelah tersiar kabar menikah dengan warga Wentira. Bahkan jejaknya pun sulit ditemukan seperti lenyap begitu saja. Menurut beberapa sumber informasi lainnya, keberadaan kota gaib Wentira ini bahkan sudah disadari sejak zaman penjajahan Belanda dan juga Jepang. Dari kesaksian yang pernah ditulis oleh tentara Belanda, mengisahkan pilot-pilot mereka yang mengendarai pesawat tempur milik Belanda telah melihat kota megah di tengah hutan ketika mereka lewat di atas wilayah tersebut. Bangunan-bangunan di kota tersebut terlihat berwarna kuning keemasan, dan terlihat pula terdapat beberapa gedung-gedung bertingkat pencakar langit. Wentira merupakan salah satu kota gaib yang konon sebagai warisan benua Atlantis yang telah lama hilang di telan bumi. Sebenarnya banyak sekali kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang mengaku pernah berjalan-jalan ke Wentira. Banyak juga warga di sekitar Wentira mengatakan apabila ada kendaraan lewat daerah tersebut harus membunyikan klakson 3 kali agar perjalanan mereka lancar sampai tujuan. Ada juga cerita yang lebih parah dari kisah Wentira. Suatu hari di Pulau Kalimantan ada sebuah tebing yang penuh dengan sarang burung walet, tetapi tak seorang pun yang bisa memanjatnya. Pada suatu ketika ada seorang pemuda dengan santai memanjat tebing itu meski tanpa pengaman. Melihat aksi dari pemuda itu, warga serempak terkejut ketika turun. Para warga datang bertanya kepada pemuda itu karena wajahnya agak asing di mata mereka. Ketika para penduduk bertanya dari mana dia berasal, lalu pemuda itu menjawab dengan lantang, "Saya dari kota Wentira, Palu." Tak lama kemudian pemuda itu hilang di kerumunan warga. Dari cerita tersebut, warga Wentira juga sering berkelana dan mengembangkan kotanya, dan menurut perkiraan kami, Wentira telah berkembang sampai di Mamuju atau Sulawesi Barat, Makongga, Sulawesi Utara, dan bisa saja sampai di Kalimantan. Dan beredar pula kabar konon bahwa ada keberadaan komunitas jin Uwentira beredar cukup santer di kalangan masyarakat Palu. Mendengar kata Uwentira atau Wentira, mereka merujuk pada cerita
kisah maupun mitos soal keberadaan komunitas yang tak kasat mata ini. Hanya sedikit orang yang bisa melihatnya, bahkan bisa berkomunikasi dengan warga Uwentira yang sering muncul bahkan di pasar-pasar di Palu dan sekitarnya. Kawasan Uwentira ini oleh kalangan paranormal di Indonesia memang dikenal sebagai salah satu wilayah paling angker di seluruh pelosok Nusantara. Ada beberapa kisah yang menyelimuti mengenai kota gaib Uwentira ini. Yang pertama adalah cerita Suluwan Dase. Uwentira, demikian masyarakat Palu menyebut komunitas ini, terletak di sebuah kawasan yang bernama Uwentira. Orang Toraja kuno menyebutnya Towaentira. Dan menurut beberapa kawan menceritakan pengalaman mereka saat bertemu dengan orang-orang Uwentira. Mereka mengatakan, kita seolah-olah terombang-ambing di antara dunia nyata dan dunia maya, rasionalitas dan supranatural, bingung bercampur takjub antara percaya dan tidak percaya. Menurut mereka yang pernah ke kota gaib Uwentira, kota itu sangat modern dengan peradaban yang sangat luar biasa. Semua jenis kendaraan ada di sana, termasuk MRT. Masyarakatnya makmur dan serba berada. Yang menjadi persoalan adalah pintu masuk ke kota tersebut. Hampir tak satu orang pun bisa menjelaskan secara pasti lokasi jalan masuk. Beberapa menjelaskan bahwa pintu masuk dengan kendaraan roda 2 dan mobil adalah melalui sebuah jembatan beratap. Jembatan ini sebenarnya menjembatani sebuah sungai yang membentang. Secara logika, bila kita masuk ke ujung satu pastilah bisa tiba di ujung satunya. Namun keanehan terjadi. Kadang-kadang ketika sebuah mobil memasuki ujung jembatan, mobil itu tidak pernah lagi keluar di ujung satunya. Beberapa hari kemudian, barulah pengendara mobil itu bercerita bahwa mereka baru saja pulang dari kota Uwentira, di mana segala sesuatunya ada di sana. Persoalannya, di bagian mana dari jembatan itu yang menjadi pintu masuknya? Sebab mobil tersebut ketika memasuki jembatan, menghilang begitu saja dari pandangan mata. Sewaktu kami bertanya kepada beberapa kawan yang pernah ke sana, mengatakan tempat itu sangat luar biasa, namun tidak ada lagi yang berani ke sana. Lalu kisah yang kedua, cerita mengenai Les Kalatiku. Kami ingat suatu kejadian aneh yang kami dengar dari ayah kawan kami sendiri. Waktu itu ayah kawan kami mempunyai proyek di daerah lokasi Uwentira. Niatnya hanya jalan-jalan di jembatan itu, tapi pas memasuki mulut jembatan, menurut teman proyeknya, mobil truk dipakai dia dan supirnya tiba-tiba menghilang seakan-akan ditelan oleh jembatan itu. Terus terang ini tidak masuk di akal, tapi kenyataan terjadi. Lalu kisah yang ketiga, kesaksian PS Patandung. Uwentira menurut orang Kaili atau suku asli di Sulawesi Tengah ada di sekitar kebun kopi, Jalan Poros Tawaili Toboli. Di jalan poros tersebut ada satu jembatan yang masih ada sampai sekarang. Konon katanya masih buatan Belanda. Di sampingnya ada satu jembatan beton yang digunakan konon pada tahun 1980-an. Setiap kendaraan yang lewat wajib memberi kode lampu atau setidaknya klakson sebagai tanda permisi akan lewat. Kawasan ini dikenal cukup berat, menanjak dengan kemiringan tajam, belum lagi sering terjadi longsor. Jembatan itu masih ada dan bahkan sekarang ada sebuah tugu berwarna kuning bertuliskan Ngapa Uwentira. Ngapa dalam bahasa Kaili berarti kampung, negeri atau kota. Uwentira berarti tidak kasat mata. Jadi Ngapa Uwentira berarti kota Uwentira. Ada kisah dari sumber lain, desas-desus dari masyarakat Palu dan sekitar Palu yang menyebutkan bagaimana ciri-ciri fisik warga Uwentira? Apakah bedanya dengan manusia seperti kita? Warga Uwentira dipercaya tidak punya garis pemisah di atas tengah bibir, seperti layaknya manusia normal yang sudah kami beberkan pada penjelasan di atas. Menurut keyakinan masyarakat setempat, yang disebut kawasan Uwentira atau Uwentira adalah wilayah yang sekarang dikenal sebagai kawasan kebun kopi di Jalan Trans Sulawesi Poros Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Di sekitar sana tidak ada pemukiman penduduk, hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi berwarna keputih-putihan ditandai dengan sebuah jembatan yang konon hanya orang yang mampu melihat
hal-hal gaiblah yang bisa melihat kalau ternyata jembatan itu juga merupakan pintu gerbang untuk masuk ke kota atau kerajaan mistis Wentira. Untuk masuk ke Wentira tidak boleh sembarangan, hanya yang dikehendaki dan diizinkan oleh penghuni Wentira yang boleh masuk. Paman seorang kawan kami termasuk orang yang diizinkan, karena dia melakukan ritual-ritual ditemani oleh orang-orang pintar di sekitar daerah tersebut. Sementara kalau orang yang dikehendaki biasanya orang yang katanya kalau lewat tidak permisi atau kulonwun, lewat dengan sombong, dan biasanya yang seperti ini tidak pernah lagi kembali keluar. Pernah ada kejadian mobil melintas di tengah jembatan, akan tetapi sebelum sampai di ujung jembatan sudah keburu menghilang, kata penduduk sekitar masuk ke dalam Wentira. Menurut cerita paman kawan kami, itu alam di dalam Wentira didominasi warna kuning keemasan, di mana penghuninya hidup sangat sejahtera dan tidak ada yang miskin. Kehidupan di sana layaknya kehidupan normal, semua ada, baik gedung, kendaraan, dan lain-lain, akan tetapi semuanya serba mewah. Menurut cerita orang-orang di sekitar pegunungan Sulawesi Tengah yang katanya juga masuk ke dalam area Wentira, kadang-kadang ada penghuni Wentira yang keluar untuk berbelanja di pasar-pasar tradisional. Ciri-cirinya yang utama adalah tidak ada garis pemisah di atas tengah bibir seperti layaknya manusia normal. Kalau mereka muncul tetap dilayani, akan tetapi tidak ada yang berani mengganggu. Demikianlah misteri mengenai kota gaib Wentira. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Salam.